Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu dengan NIM E1112231017. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peran Atlet Diaspora Belanda Indonesia dalam membangun Nation Branding Indonesia melalui program naturalisasi tim nasional sepak bola pada tahun 2020 hingga 2024. Kita masuk ke dalam bagian latar belakang, di mana fenomena naturalisasi atlet keturunan yang berasal dari komunitas diaspora ini itu menjadi semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada periode 2020 hingga 2024. Nah, di Indonesia itu sendiri, langkah naturalisasi seringkali dipandang oleh banyak orang semata-mata sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga saja. Tapi dampaknya tuh ternyata jauh lebih luas, karena atlet-atlet yang berakar dari diaspora ini membawa identitas negara dan jaringan transnasional yang dapat mempengaruhi cara negara dipandang di luar negeri. Nah, keterkaitan sejarah dan sosial antara Indonesia dan Belanda juga menambah lapisan makna pada proses ini, karena para atlet keturunan tuh kerap menjadi figur yang menghubungkan dua publik dan narasi yang berbeda. Nah, dari pembahasan tadi, saya mendapatkan 3 rumusan masalah dan 3 identifikasi masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana nation branding Indonesia dijalankan melalui olahraga, khususnya sepak bola. Yang kedua, bagaimana peran atlet naturalisasi diaspora Indonesia Belanda ini dalam memperkuat nation branding Indonesia. Dan bagaimana kehadiran atlet diaspora ini berpengaruh terhadap citra Indonesia di tingkat internasional. Ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana atlet naturalisasi diaspora Indonesia ini menjadi simbol representasi bangsa di area internasional. Yang kedua, bagaimana peran mereka berpotensi memperkuat citra positif Indonesia melalui olahraga, budaya, dan juga perilaku publik. Dan yang ketiga, belum banyak kajian yang menelaah kontribusi atlet diaspora ini dalam konteks nation branding sebagai aktor non negara. Nah, kita lanjut kepada fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus tidak hanya pada dimensi olahraga sebagai sarana soft power, tapi juga pada implikasi sosial, budaya, dan juga politik yang muncul dari keterlibatan atlet diaspora Indonesia Belanda ini sebagai aktor non negara dalam diplomasi publik Indonesia. Nah, tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah mendeskripsikan peran atlet diaspora Belanda Indonesia dalam diplomasi publik Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan dampak prestasi atlet diaspora terhadap citra Indonesia di tingkat internasional. Yang ketiga, merumuskan strategi optimal untuk memanfaatkan potensi atlet diaspora dalam mendukung diplomasi publik. Nah, ada juga manfaat penelitian dari proposal ini. Yang pertama, secara teoritis nih, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya pada bidang diplomasi publik, diplomasi olahraga, dan juga diplomasi diaspora serta citra negara. Nah, penelitian ini memperkaya literatur mengenai bagaimana aktor negara seperti atlet naturalisasi dapat berperan sebagai representasi soft power dalam membentuk citra dan identitas nasional suatu negara. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi para pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Luar Negeri, PSSI, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memanfaatkan potensi olahraga dan atlet diaspora sebagai instrumen pembangun citra negara. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan teori citra negara dari Simon Anholt tahun 2007, di mana Anholt menyatakan bahwa citra negara atau nation brand merupakan persepsi kolektif masyarakat dunia terhadap karakter, nilai, dan reputasi suatu negara. Nah, konsep ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan negara untuk bersaing dalam panggung global, tidak hanya dalam aspek ekonomi dan politik, tapi juga budaya dan identitas. Nah, di sini saya menggunakan 5 indikator dari 6 indikator yang dijelaskan oleh Arnold. Ada people atau masyarakat, culture and heritage, budaya dan warisan, tourism atau pariwisata, kemudian ada export, produk nasional, dan investment and immigration atau investasi dan daya tarik. Ada satu indikator yang tidak saya gunakan, yaitu indikator governance atau dari segi pemerintahan. Nah, terdapat 5 penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama adalah penelitian
dari Abral Syahruddin Alfan dengan judul Pemain Naturalisasi, Masalah Hukum, Nasionalisme, dan Identitas Sosial dalam Sistem Sepak Bola Elit Indonesia. Nah, persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas fenomena naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia serta kaitannya dengan identitas nasional dan kebijakan negara. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Abrar ini fokus pada nation branding. Penelitian saya fokus pada nation branding dan citra internasional Indonesia, sedangkan penelitian dari Abrar tersebut menitik beratkan pada aspek hukum, nasionalisme, dan identitas nasional dalam sepak bola. Berikutnya adalah penelitian dari Basim Al-Qadzik dengan judul Analisis Sudut Pandang Masyarakat terhadap Kelompok Kontra pada Proyek Naturalisasi Pemain Keturunan Tim Nasional Indonesia. Nah, persamaannya adalah sama-sama membahas kebijakan naturalisasi pemain keturunan dalam Tim Nasional Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Basim ini meneliti pandangan masyarakat terhadap kelompok yang menolak naturalisasi, sedangkan penelitian ini fokus pada kontribusi atlet diaspora terhadap citra Indonesia di tingkat internasional. Yang ketiga adalah penelitian dengan judul Survei Kepuasan Opini Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain PSSI dalam upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia dari Sania tahun 2025. Persamaannya adalah sama-sama membahas kebijakan naturalisasi pemain dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Sania ini menggunakan survei kuantitatif opini publik, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori nation branding. Penelitian keempat dengan judul pemberitaan pemain naturalisasi dalam media dengan analisis DNA dan Vison oleh Putra Wakid. Persamaannya adalah sama-sama menyoroti peran pemain naturalisasi dalam membentuk persepsi publik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada analisis jaringan dan pemberitaan media, sedangkan penelitian ini melihat peran atlet diaspora dalam diplomasi publik dan nation branding. Nah, penelitian yang terakhir dengan judul Peran Diaspora Indonesia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang ditulis oleh Studi Diaspora Indonesia. Persamaannya adalah sama-sama membahas diaspora sebagai aktor yang berkontribusi terhadap kepentingan nasional dan soft power. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih spesifik pada atlet diaspora Indonesia Belanda dalam sepak bola dan dampaknya terhadap citra internasional Indonesia. Penelitian ini ini adalah kerangka pemikiran yang saya buat. Yang pertama ada judul, yaitu peran atlet diaspora Belanda Indonesia Belanda dalam membangun nation branding Indonesia melalui program naturalisasi tim nasional sepak bola. Identifikasi masalahnya seperti yang sudah saya bacakan di awal tadi dan rumusan masalahnya. Lalu ada teori dan indikator, yaitu nation branding oleh Simon Anholt 2007 dengan indikator people, culture and heritage, tourism, export, investment and immigration. Lalu output yang diberikan adalah analisis terhadap peran atlet naturalisasi diaspora terhadap citra Indonesia di kancah dunia melalui nation branding. Nah, dari indikator tadi memunculkan 5 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana persepsi publik dan media asing terhadap atlet diaspora Indonesia Belanda. Yang kedua, bagaimana atlet diaspora Indonesia Belanda memperkenalkan atau mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri. Yang ketiga adalah bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung naturalisasi dan pemanfaatan atlet diaspora untuk diplomasi atau nation branding. Yang keempat, bagaimana dampak popularitas atlet naturalisasi ini dalam meningkatkan minat publik asing terhadap Indonesia sebagai destinasi wisata atau pariwisata. Dan yang kelima adalah bagaimana keberhasilan atlet diaspora membantu memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara berprestasi dan kompetitif di tingkat global. Nah, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana terdapat 8 langkah-langkah penelitian yang sudah saya tentukan, yaitu pertama adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah kedua adalah studi literatur. Yang ketiga adalah penentuan desain dan metode penelitian. Yang keempat adalah penentuan sampel dan instrumen. Yang kelima adalah pengumpulan data. Yang keenam analisis data. Yang ketujuh adalah validasi dan reliabilitas data. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah penyusunan laporan.
Nah, untuk lokasi dan waktu penelitian di sini saya masih dengan 3 lokasi. Yang pertama adalah Perpustakaan Pusat Universitas Tanjung Pura Pontianak. Yang kedua adalah Perpustakaan Fisip Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan yang ketiga adalah Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk tentang waktu penelitian saya dimulai dari bulan Mei 2026, yaitu pengajuan judul. Juni 2026 outline penelitian. Juli 2026 proposal penelitian. April 2026 seminar proposal. Lalu Agustus 2026 itu mulai penelitian. Lalu Agustus September penyusunan skripsi, September Oktober penyusunan skripsi, dan November rencananya sudah ujian skripsi. Nah, lalu unit analisa dari penelitian ini yaitu atlet diaspora Belanda Indonesia atau kelompok individu, sedangkan unit eksplanasinya adalah Indonesia atau negara bangsa. Nah, ini membuat level analisa dari penelitian ini adalah model analisa induksionis. Nah, ini dikarenakan level unit analisa dari penelitian ini yaitu diaspora atau kelompok individu tadi memiliki level atau tingkatan yang lebih rendah dibanding unit eksplanasinya yaitu Indonesia sebagai negara bangsa. Nah, di sini teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah studi pustaka, di mana teknik pengumpulan data studi pustaka ini melibatkan pengumpulan informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, dan literatur lain yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Adapun instrumen pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama adalah saya sendiri sebagai peneliti, yang kedua adalah pedoman studi dokumentasi, yang ketiga adalah catatan lapangan atau field notes, yang keempat laptop, yang kelima tab, dan yang keenam ponsel sebagai alat bantu untuk melakukan pengumpulan data dari penelitian yang saya lakukan. Nah, berikutnya analisis data. Yang pertama ada reduksi data, di mana reduksi data ini adalah proses merangkum atau memilih, memfokuskan, dan juga mengelompokkan data yang dianggap penting dan relevan sesuai dengan topik penelitian. Yang kedua adalah penyajian data, di mana penyajian data ini tahap pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti dalam bentuk narasi, tabel, diagram, atau grafik. Yang ketiga adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisis data, di mana peneliti mengambil makna, membuat interpretasi, dan juga menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Nah, sekian presentasi proposal dari saya. Semoga ini dapat membantu memenuhi nilai UTS saya di mata kuliah seminar HI kontemporer. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.